Baik, pada materi kali ini akan dibahas mengenai perjanjian dan perjanjian internasional. Perjanjian itu sendiri merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, bimultilateral. Perjanjian internasional ini mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang karena perjanjian dengan negara lain hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Perjanjian internasional juga dikenal dengan istilah traktat. Nah, traktat itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, traktat bilateral apabila perjanjian dibuat oleh dua negara, dan traktat multilateral apabila dibuat oleh banyak negara, dan traktat kolektif atau traktat terbuka adalah jenis traktat multilateral yang boleh dimasuki atau diikuti oleh negara lain. Materi selanjutnya yaitu syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa syarat sahnya perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu pertama, kecakapan. Artinya, para pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap, haruslah diperbolehkan oleh undang-undang untuk membuat perjanjian. Dua, kesepakatan. Artinya di sini, para pihak yang membuat perjanjian haruslah sepakat seia sekata mengenai apa yang telah diperjanjikan. Ketiga, suatu hal tertentu. Artinya, isi perjanjian atau apa yang telah dijanjikan haruslah jelas dan nyata adanya. Keempat, sebab yang halal. Maksudnya ini, hal yang diperjanjikan adalah hal-hal yang tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian. Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian adalah elemen penting yang mempengaruhi validitas dan efek kebajikan kontrak. Terdapat 3 unsur utama dalam perjanjian. Yang pertama, unsur esensialia, yang kedua, unsur naturalia, dan yang ketiga, unsur aksidentalia. Unsur esensialia adalah pokok syarat yang tidak bisa diabaikan dalam perjanjian. Harus ada dalam perjanjian, jika tidak ada maka perjanjian tidak sah. Misalnya, perjanjian jual beli, unsur pokoknya harus ada objek jual beli, kemudian harus ada harga. Kalau tidak ada objek, bagaimana mau membuat perjanjian? Dan kalau tidak ada harga, bagaimana mau membuat jual beli? Unsur yang kedua adalah unsur naturalia. Unsur naturalia adalah bagian perjanjian yang diatur oleh undang-undang, tetapi oleh para pihak dapat diganti, sehingga bagian tersebut diatur oleh undang-undang dengan hukum dan sifatnya yang mengatur atau menambah. Dalam konteks ini, unsur naturalia bisa disebut dalam perjanjian. Namun jika para pihak memutuskan untuk tidak memasukkan dalam perjanjian, maka perjanjian tetap mengikat dan tidak akan membatalkan perjanjian. Yang ketiga, unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia atau unsur pelengkap adalah bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, sementara undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Jadi hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam undang-undang. Oke, materi selanjutnya itu pelaksanaan pembuatan traktat. Dalam pembuatan traktat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap perundingan. Dalam tahap ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, seperti yang pertama, hal-hal yang akan dirundingkan, yang kedua tempat perundingan, yang ketiga tempat menginap para kepala negara, kepala pemerintah ataupun pejabat yang mewakilinya. Sedangkan tahap yang kedua itu ya tahap penutupan. Nah, dalam tahap ini perundingan ditutup dengan menandatangani hasil perundingan atau piagam oleh peserta konferensi jika sudah ada atau tercapainya persetujuan pada tahap pertama. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu tahap pengesahan atau ratifikasi, yaitu suatu negara peserta boleh atau bisa dikatakan terikat apabila hasil perundingan sudah disahkan atau disetujui oleh yang berwenang. Sedangkan tahap yang terakhir yaitu tahap pertukaran piagam.
dalam tahap pertukaran piagam merupakan fase terakhir dari suatu perundingan antar negara yang biasanya dilakukan seperti dalam traktat bilateral. Naskah piagam yang sudah atau telah disahkan oleh masing-masing negara dipertukarkan antar kedua negara yang bersangkutan. Sedangkan dalam traktat kolektif, pertukaran piagam diganti dengan peletakan surat-surat piagam yang sudah disahkan oleh masing-masing negara. Dasar hukum kekuatan mengikatnya traktat. Jadi, traktat seperti ini merupakan perjanjian internasional atau merupakan hubungan antar negara yang karena itu maka sewajarnya suatu negara yang ikut serta dalam konferensi antar negara harus taat terhadap hasil konferensi tersebut. Adapun mengenai dasar kekuatan mengikatnya, yang pertama teori kehendak. Teori yang mendasarkan kekuatan mengikatnya perjanjian internasional adalah karena kehendak negara itu sendiri. Yang kedua, teori hukum alam. Teori ini mempunyai pengaruh yang besar atas hukum internasional. Yang ketiga, Pacta sunt servanda, yaitu asas Pacta sunt servanda merupakan kaidah dasar hukum internasional. Dan yang keempat, mazhab Prancis. Mazhab ini mendasarkan kekuatan berlakunya hukum internasional ialah pada faktor-faktor biologis, sosiologis, dan sejarah kehidupan manusia. Dan yang terakhir, doktrin atau pendapat para ahli. Mengenai pendapat para ahli hukum, pernah dikenal pendapat hukum yang menyatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari communis opinio doctrum. Oleh karena itu, maka pendapat para doktrin ini mempunyai kekuatan mengikat sebagai sumber hukum. Pendapat para ahli ini dapat dipergunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah-masalah yang langsung ataupun tidak langsung berkaitan satu sama lain.